Udah aman kelihatan. Oke. Nah, jadi aku dapat info dari teman-teman Aldem from Zero yang lain kalau kalian sebenarnya udah belajar adjustment ya minggu sebelumnya sama Kak Tiara. Jadi aku sebenarnya belum tahu nih kalian pemahamannya udah sampai mana. Jadi paling aku review overview lagi ya secara general. Jadi adjustment ini adalah penyesuaian yang kita lakuin di akhir tahun. Nah, buat kita bisa ngerjain adjustment ini sebenarnya kita harus paham dulu 5 akun dasar akuntansi itu yang harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Itu tuh saldo normalnya itu di mana. Kalau harta itu saldo normalnya tuh di debit, utang di kredit, modal itu di kredit, pendapatan itu di kredit, dan beban itu di debit. Itu harus hatam banget sebelum bisa ngerjain si adjustment ini. Nah, jadi adjustment ini ada dua hal utama banget yang teman-teman harus paham dulu. Ada yang namanya deferral sama accrual. Nah, perbedaan mendasar dari dua ini itu sebenarnya kalau aku dulu memahaminya itu kapan kita nerima duitnya. Jadi deferral ini kita kapan kita nerima atau ngeluarin duit ya. Jadi kapan sih cashnya itu diterima atau keluar. Kalau deferral ini cashnya itu duluan. Kita duluan ngeluarin duit atau duluan ngeluarin duit. Nah, nanti yang bakal di adjust itu kapan kita ngakuin pendapatan kalau misalnya kita nerima duit atau kapan kita ngakuin beban kalau misalnya kita ngeluarin duit. Kalau accrual ini cashnya itu belakangan. Jadi kita ngakuin bebannya dulu nih. Tapi sebenarnya kita belum ngeluarin cash, belum ngeluarin duit. Atau kita udah ngakuin pendapatan duluan, tapi sebenarnya kita belum nerima duit. Jadi perbedaannya di situ. Deferral itu kita duitnya tuh di awal, kalau accrual itu duitnya belakangan. Itu sederhananya banget. Nah, mungkin lebih jelasnya kita langsung lihat aja ya. Untuk deferral itu kan tadi lagi-lagi adjustment itu sebenarnya tentang pendapatan dan beban aja, dua itu aja. Nah, deferral kan tadi aku bilang kita nerima duitnya atau ngeluarin duit itu di depan. Nah, kalau beban berarti kita ngeluarin duitnya tuh di awal. Contoh soalnya nih, pada 1 November PTX membayar sewa gedung di Muka untuk setahun sebesar 6 juta. Kita nyatetnya itu sebagai harta. Nah, apa sih itu dicatat sebagai harta atau sebagai ban? Itu nanti bedanya itu di akunnya. Jadi kalau misalnya kita nyatetnya itu sebagai harta, itu biasanya kalau deferral expense itu akunnya itu prepaid. Prepaid itu apa? Itu bisa dibilang eh, kayak uang muka gitu loh. Jadi kita udah bayar duluan prepaid. Terus ada juga yang dicatat sebagai beban. Beban Kalau beban itu kita nggak kita langsung aja lakuin semuanya seberapa kita bayar itu kita masukin ke akun expense semua atau kita lihat satu-satu dulu kali ya. Nah tadi kan dia bayar sewa gedung di Muka, jadi akunnya jurnalnya di 1 November itu langsung aja akunnya itu prepaid rent karena kita catatnya sebagai harta. Prepaid rent ini akun harta ya teman-teman yang nanti bakal kita sesuaiin di akhir tahun. Terus karena kita ngeluarin duit sebesar 6 juta, langsung aja akun prepaid rent pada cash sebesar 6 juta. Nah, untuk adjustment-nya, karena kita nyatetnya itu pakai harta, nanti adjustment-nya itu kita angkanya itu adalah sebesar yang kita pakai. Maksudnya gimana? Kan tadi kita bayar itu 6 juta ya untuk 6 bulan. Untuk setahun. Berarti nilai sewa per bulannya itu kita tinggal bagi aja 6 juta untuk 12 bulan, berarti per bulannya itu nilai sewanya itu 500.000. Nah, tadi kayak yang ditulis di sini, kan kita nyatetnya itu pakai harta ya, dan maka nanti angka di adjustment itu adalah sebesar yang kita pakai. Berarti kan kita dari bulan November sampai Desember itu udah jalan 2 bulan ya. Ya, angkanya tinggal 2/12 karena ini tuh per bulannya dan dalam satu tahun tuh ada 12 bulan dikali 6 juta atau langsung aja. Tadi kan kita udah ngitung tuh berarti nilai sewa per bulan itu 500.000 kali 2 aja. Berarti 500.000 kali 2 itu 1 juta. Nah untuk akunnya
Kan tadi kita nyatetnya itu prepaid rent, yang mana itu harta. Sementara harta kita ini udah kita pakai nih 2 bulan. Jadi makanya harus kita kurangin, kita taruh di kredit. Sementara akun di debitnya itu adalah rent expense karena kita udah menggunakan si hartanya itu dan itu bisa dibilang adalah beban. Sampai sini kira-kira teman-teman ada yang mau ditanyain? Oke, kita lanjut dulu kali ya. Kan tadi aku bilang kalau beban ini, prepaid expense itu ada dua cara mencatat, yang satu harta, terus yang kedua tuh beban. Nah, beban ini gimana? Tadi kan kita nyatat bebannya itu di akhir ya, muncul akun bebannya itu di akhir, di 31 Desember. Kalau di sini akun beban itu langsung muncul di awal ketika kita ngeluarin duitnya. Jadi pada tanggal 10 Desember, dia beli perlengkapan 100.000 secara tunai dan dicatat sebagai beban. Maka jurnalnya tinggal langsung aja, beban itu kan saldo normalnya itu di debit ya, makanya kita tambahin bebannya di sini, supplies expense. Perlengkapan itu bahasa Inggrisnya supplies ya teman-teman, makanya kita tambah bebannya di debit sebesar 100.000, terus cash itu kan harta. Harta itu saldo normalnya itu di debit. Karena kita mau ngurangin, makanya kita taruh di kredit sebesar 100.000. Terus jurnal penyesuaiannya, eh, kita lihat lagi nih di atas. Di sini kalau misalnya kita catat pakai beban, angka di jurnal penyesuaiannya itu adalah sebesar yang sudah dipakai. Jadi kalau di sini keterangannya pada 31 Desember dia ngelakuin stok 6. Stok 6 ini kita ngecek langsung barang ke gudang ya. Terus kita lihat berapa sih perlengkapannya itu sisa. Nah, ternyata yang udah kepakai itu 30.000. Artinya Jadi kita tunggu Kak Angel balik lagi ya. Sepertinya ada kendala teknis teman-teman. Mohon ditunggu sebentar ya.
Oke, di sini Kak Angel udah balik lagi teman-teman. Boleh langsung saja Kak Angel. Kalau udah Maaf settle ya langsung share. teman-teman, Aman aja nggak apa-apa kok. Santai. hari ini wifi udah bermasalah 3 kali, aku nggak tahu kenapa juga. Kayak, kayak sudah kelihatan kan ya? Mungkin Udah kelihatan aman. mungkin aku tulis aja kali ya yang tadi biar lebih jelas. Oke, jadi eh, sederhananya itu intinya kalau dicatat sebagai harta berarti yang kita debit ketika kita ngeluarin duit itu adalah akun harta, prepaid rate ini akun harta. Terus ketika kita bikin jurnal penyesuaiannya, itu angka di sini itu adalah angka yang udah kita pakai. Yang mana di sini udah dipakai sebesar selama 2 bulan, berarti tinggal kali aja 500.000 dikali 2 di 1 juta. Untuk akunnya, akun hartanya tadi bakalan kita kurangin, kita taruh di kredit. Terus kita munculin akun beban yang baru. Akun beban. Karena tadi kan ini akun harta, terus ini juga akun harta. Yang mana artinya belum ada akun beban kan. Makanya ketika jurnal penyesuaian kita munculin akun beban, trend expense, terus akun harta tadi, prepaid trend itu kita kurangin sebesar nilainya itu adalah sebesar yang udah kita pakai. Kalau pakai pendekatan harta. Terus kalau misalnya pakai pendekatan beban, itu yang kita munculin ketika kita ngeluarin duit itu adalah akun beban, supplies expense. Expense kan beban ya, sebesar 100.000. Terus ketika jurnal penyesuaian, itu yang angka di sini itu adalah sebesar yang sisa. Sisanya itu berapa? Nah, dari soal itu diketahui dari pengecekan di gudang itu udah kepakai 300.000. Yang mana kita belinya itu 100.000. Sisa kepakai 330.000 berarti sisa 70.000. Makanya di sini angkanya itu 70.000 yaitu sebesar sisanya. Terus akunnya tadi kan kita udah munculin beban tuh. Yang mana bebannya itu kegedean. Kita nyatetnya itu 100.000. Sementara yang beneran kita pakai itu cuma 30.000. Makanya perlu kita kurangin sebesar 70.000 di sini. Akun supplies expense itu kita kredit alias kita kurangin. Terus muncul akun supplies. Kenapa? Karena di sini belum ada akun harta, ini akun beban, terus ini akun cash yang kita keluarin. Sementara di gudang sebenarnya kita itu punya perlengkapan atau supply sebesar 30.000, maka kita perlu munculin supplies di sini. Bukan sebesar 30, sebesar 70.000 ya. Ini angkanya cukup membuat keliru. Terus eh, kalau misalnya kita ini tadi kan kita catatnya itu sebagai harta ya. Nah, gimana kalau misalnya soalnya sama kita catatnya itu sebagai beban? Berarti di sini itu akunnya itu bukan prepaid rent tapi rent expense. Nah, teman-teman udah belajar T-account belum ya? Kayak gini. Hmm, mungkin aku jelasin singkat aja kali ya. Jadi T-account itu jadi untuk akun prepaid rent ini T-account untuk akun prepaid rent. Yang mana tadi awalnya kan kita masukin di debit tuh 6 juta. Ya udah taruh aja di kiri alias di debit tuh 6 juta. Terus di penyesuaian itu kan kita taruh di kredit sebesar 1 juta alias di kiri. Taruh juga di bawahnya 1 juta. Maka buat ngitung saldo akhir tahunnya itu kan prepaid rent itu harta ya. Berarti tinggal 6 juta dikurang 1 juta berarti akhir tahun itu sisa 5 juta. Terus tadi kalau misalnya kita catat sebagai beban akun rent expense, berarti di sini nanti bakal akunnya itu rent expense. Terus adjustment-nya itu gimana? Nah, tadi kan aku catat ya di sini. Adjustment kalau misalnya pakai harta itu sebesar yang berapa yang kita pakai. Sementara di sini, bentar. Iya, masalah
Bukan, bukan. Kan kita catatnya itu sebagai beban ya. Yang mana bebannya itu sebesar sisa di besaran adjustment-nya. Dan kita udah makainya itu sebesar 1 juta. Berarti sisa 5 juta lagi. Makanya di adjustment-nya ini 5 juta yang kita tulis. Beda ya. Di sini tuh yang udah kita pakai sebesar 2 bulan. Sementara ini sebesar sisanya lagi. Yaitu 10 bulan. Iya 10 bulannya lagi. Kalau misalnya ada kurang jelas atau perlu diulang, tanyain aja ya teman-teman. Karena aku juga kurang paham nih, kalian pemahamannya udah sampai mana. Terus, kalau supply, tadi kan kita catat tuh sebagai beban. Gimana kalau kita catat tuh sebagai harta? Nah, perbedaannya itu cuman di sini nanti, bentar, ini sheetsnya kayaknya masih salah nih. Aku perbaikin ya, sepertinya masih salah. Kalau misalnya kita catat sebagai harta, berarti di awal itu udah ada supply sebesar 100.000. Terus di sini diketahui yang udah kepakai itu 30.000. Nah, kalau misalnya kita pakai pendekatan harta, itu yang di adjustment itu sebesar yang udah kita pakai kan. Berarti angka yang di soal ini bisa kita langsung pakai aja. Kita kredit sebesar 30.000. Terus nanti saldo akhirnya itu tinggal dikurangin aja. 70.000. Jadi inti garis besarnya itu ini sih teman-teman yang harus hatam banget, sama harus tahu apa aja akun-akun harta, akun pendapatan sama beban di adjustment ini. Nah, lanjut, mungkin kita lanjut aja dulu ya ke tadi kan beban, sekarang itu pendapatan. Berarti di sini kita udah nerima duit nih, tapi kita belum ngelakuin kegiatan atau aktivitas buat ngasilin duit itu. Kalau di soal ini, di tanggal 2 November, PTX itu dapat duit 300.000 buat sewa ruang kantor selama 3 bulan. Alias, dia udah nerima duit 300.000 nih. Tapi sebenarnya ruang kantor itu belum dipakai. Jadi, kalau dalam akuntansi, kita nggak boleh ngakuin pendapatan kalau misalnya kewajiban kita itu belum kita lakuin, alias kita belum nyewain, kita belum ngasih nih ruang kantornya selama 3 bulan buat dia. Makanya di sini kita nggak boleh langsung ngakuin pendapatan. Nah, sama kayak expense beban tadi, itu kan ada pendekatan harta sama beban ya, pendekatan harta sama beban. Kalau revenue, pendapatan ini juga ada dua pendekatan. Ada yang kita pendekatannya itu pakai kewajiban, kita nyatetnya itu sebagai kewajiban sama nyatetnya itu sebagai pendapatan langsung. Nah, gimana sih? Jadi di 2 November, di 2 November tadi dia kan nerima cash 300.000, berarti cashnya di debit 300.000. Terus unearned rent income ini adalah akun kewajiban teman-teman. Jadi dia itu rent income tapi unearned. Unearned berarti kita belum menerima gitu istilahnya, belum ngakuin gitu. Kita nggak boleh ngakuin itu sebagai pendapatan. Itu akun kewajiban yang kode akun itu 2. Makanya di sini ke jurnal itu cash pada unearned rent 300.000. Terus penyesuaiannya uh, itu kita catat sebesar yang udah kita pakai. Jadi ini tuh berlaku buat expense sama revenue ya teman-teman. Jadi di sini kan itu buat 3 bulan ya. Dan dari November, Desember itu 2 bulan. Berarti kita tinggal adjust sebesar 2/3. Kenapa 2/3? Karena kita udah makai sebesar 2 bulan dari 3 bulan, di mana totalnya itu 300.000. Akunnya
tadi kan kita ngakuin sebagai kewajiban ya di kredit. Maka ini tuh harus kita sesuaikan lagi, harus kita debit. Makanya pokoknya akunnya itu selalu berlawanan teman-teman. Kalau misalnya dia di kredit, nanti adjustment-nya itu dia bakal di debit. Terus bakal muncul rent revenue. Rent revenue ini apa? Ini tuh akun pendapatan. Jadi kenapa muncul akun pendapatan? Ini sebenarnya di akuntansi karena kita udah melaksanakan kewajiban kita sebagai yang punya bangunan. Jadi kita udah biarin mereka pakai bangunan kita selama 2 bulan, maka kita udah boleh ngelakuin pendapatan di sini besar karena kita pakai eh kayak ini aku tambah kali ya, harta atau kewajiban itu pakai saldo angka yang kita tulis di sini itu sebesar yang udah kita pakai berarti 200.000. Terus kalau misalnya pakai pendekatan pendapatan gimana? Gimana sih? Bentar, bentar. Ini aku pusing. Beban atau itu sebenarnya basicnya ini aja sih teman-teman. Jadi kalau misalnya dicatat sebagai pendapatan, itu bakal ketika kita ngeluarin duit, itu kita langsung ngakuin ke rent income. Rent income ini kan tadi akun pendapatan ya. Terus ketika penyesuaian, rent income itu bakal kita kurangin. Sebesar apa? Nah, kalau lihat di sini, eh, sebesar sisa. Nah, kita kan udah sewanya itu udah jalan 2 bulan, berarti sisa 1 bulan lagi. Makanya yang di angka di sininya itu sepertiga dikali totalnya 100.000. Untuk akunnya yang bakal muncul akun kewajiban. Kenapa? Karena kita masih punya kewajiban buat biarin mereka pakai ruangan kita selama 1 bulan lagi. Jadi sebenarnya adjustment ini lebih ke logika sih teman-teman. Intinya banget itu harus paham yang saldo normal dari 5 akun utama akuntansi tadi sama paham pendekatan yang kita pakai buat nyatet beban sama pendapatannya. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Atau yang ada yang perlu diulang lagi nggak? Lanjut dulu kali ya. Kayak untuk akrual, kayak aku jelasin tadi, akrual ini kita nerima duitnya itu belakangan, terakhir. Kita ngakuin pendapatan atau bebannya duluan. Nah, di sini aku mau bahas yang beban dulu, expense. Jadi di 1 Desember itu PTX eh, setuju bakal bayar upah karyawannya itu dengan harga 150.000 per hari di tanggal 20 setiap bulannya. Yang mana dia tuh cuma punya satu pekerja dan hari kerjanya itu 5 hari dalam 1 minggu. Di sini dimisalin tanggal satunya itu Senin. Kayak di 1 Desember itu belum ada jurnal karena ya pekerjaannya juga belum kerja gitu. Terus di tanggal 20 Desember itu kan tanggal pembayaran gaji ya. Berarti kita tinggal munculin wages expense ini. Wages ini upah ya teman-teman. Expense beban berarti beban upah gaji gitu. Muncul itu senilai segini. Kenapa? Berarti tinggal hitung aja dari 1 Desember ke 20 Desember itu ada berapa hari kerja. Berarti di sini udah dihitung itu ada 3 minggu ya, 3 minggu di mana 1 minggunya itu 5 hari kerja, tinggal kali aja 3 kali 15, berarti udah 15 hari kerja dikali 150.000 per hari kerja. Terus kita ngeluarin cash di kredit karena pembayaran itu tiap tanggal 30. Nah, adjustment-nya itu di sini. Kita kan bakal bayar gaji itu di 20 Januari ya, yang mana itu masih bulan depan. Tapi dalam akuntansi kita udah harus ngakuin bebannya di tahun itu. Karena uh, karena dia udah kerja gitu. Harus kita akuin di tahun itu. Sebesar berapa hari? Berarti dari 20 Desember ke 31 Desember. Ini sebenarnya harus bikin kalender ya. Tapi di sini udah dihitung kalau 20 Desember ke 31 Desember itu ada 8 hari kerja. Tinggal kaliin aja 8 kali 150.000 per hari kerja. Akunnya di sini kan seharusnya kalau di tanggal 20 kita ngeluarin cash, tapi di tanggal 31 itu belum tanggal pembayaran cash, makanya
Di sini wages payable. Wages payable ini eh, apa ya? Utang buat pembayaran upah gitu. Apa ya bahasa Indonesianya? Pokoknya upah karyawan yang masih harus kita bayar. Itu tuh utang, akun liabilitas yang saldo normalnya itu di kredit. Makanya jurnalnya itu kayak gini. Terus di tanggal 20 Januari itu kan tanggal pembayaran ya. Kita tinggal munculin lagi akun beban itu nggak sama kayak gini. Ini kan satu bukan. Oh, ini berarti dari satu. Aduh, ini harus bikin kalender sebenarnya teman-teman. Tapi ya udahlah, di sini udah diketahui 14 hari dikaliin aja 14 dikali 150.000. Terus wages payable, kenapa ditaruhnya itu di debit? Karena tadi kan ini utang buat pembayaran gaji tahun depan ya. Sementara ini udah tahun depannya. Kita bakal bayar gajinya, maka utang itu dikurangin. Jadi ini tuh buat dari 1 Januari sampai 20 Januari, beban yang baru kita akuin di tahun itu. Terus ini buat yang dari 20 Desember sampai 3 Desember yang udah kita akuin di tahun kemarin. Terus cashnya sama. Sebesar berarti di sini ya totalin aja berapa utangnya sama berapa beban yang baru kita akui. Terus untuk pendapatan berarti kita udah terima duit. Belum. Berarti kita udah ngelakuin kewajiban kita sebagai penjual atau apalah itu, tapi kita belum terima duit. Kalau di soal ini, di 1 Desember PTX itu kontrak sama PTZ buat jasa konsultasi sampai 15 Januari, di mana biaya konsultasi itu 100.000 per jam. Jadi di 1 Desember itu belum ada jurnal. Kenapa? Karena dia baru kontrak, belum ada transaksi apapun. Entah itu dia ngelakuin jasa konsultasi ataupun dia belum menerima duit. Makanya di sini belum ada jurnal, no entry. Terus di 31 Desember diketahui dia udah ngelakuin jasa konsultasi 20 jam. Berarti di sini dia udah ngelakuin kewajiban dia kan. Berarti dia udah berhak nih ngakuin kalau gue udah berhak menerima duit nih sebenarnya tapi belum menerima. Makanya di sini dia bikin akun piutang. AR ini account receivable itu bahasa Inggrisnya piutang. Jadi dia udah berhak, udah ngeklaim nih, gue berhak menerima duit sebesar 100.000 dikali 20 jam. Terus akun Fish ini akun apa? Ini akun pendapatan buat ya akun pendapatan buat jasa konsultasi itu namanya Fish Earn. Ini buat akun-akun bahasa Inggris teman-teman hafalin aja ya. Atau mungkin nanti bakal terbiasa seiring waktu kok. Tadi berarti tinggal 20.000 kali 100.000 per jam. Terus di 15 Januari tahun depannya diketahui dia udah ngelakuin 10 jam konsultasi lagi nih. Terus dia juga dilakukan pembayaran. Oke. Okay. Nah, 10 jam konsultasi ini kita catat dulu. Berarti kita udah ngelakuin kewajiban kita udah berhak ngelakuin penghasilan. Maka akunnya di sini Fish Earn, akun pendapatan, itu normalnya di kredit, kita tambah nih sebesar 1 juta. 10 jam dikali harga per jam itu 100.000. Terus AR, akun piutang itu kita kurangin karena dia bakal bayar. Makanya akun piutang tadi kita kurangin 2 juta dan kita bakal nerima cash sebesar uh, yang udah kita lakuin tahun lalu sama yang kita lakuin tahun sekarang, total 3 juta. Oke, jadi kalau buat accrual itu nggak ada pendekatan khusus ya. Jadi dia sebenarnya intinya itu cuman ada akun receivable, akun piutang di sini, sama bakal ada akun utang di sini, payable. Kalau beban, itu aja sih. Kalau accrual lebih simple. Yang ribetnya itu di deferral dia ada beban sama ada beban sama pendapatan, terus juga ada dua macam pendekatan. Yang mana tiap pendekatannya ini bakal beda cara kita ngitung berapa sih jurnal adjustment di akhir tahunnya itu. Kalau harta itu sebesar berapa yang udah kita pakai, kalau beban itu sebesar berapa sisa yang masih bisa kita pakai di tahun depan. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Aduh, ini ada pertanyaan yang tadi aku nggak lihat lagi. Boleh di... Kecil. Mungkin itu ditambah. Kalau misalnya kayak
eh perhitung misalnya dia nggak disebutin nih saat belajar nanti dia nggak disebutin pada tanggal berapa gitu. Pada tanggal berapa otomatis itu tuh akan terhitung 1 bulan gitu. Oh, itu Tangkap nggak pertanyaanku? buat yang mana ya, Cai? In general gitu. Kalau misalnya nanti saat belajar atau saat di soal nanti nggak ada disebutkan setiap pembayarannya itu setiap tanggal berapa gitu. Kan itu ada otomatis kan, setiap tanggal 15 kan. Dia Kurang nangkep. nangkap nggak maksud aku tadi? Aku kurang nangkep. Boleh kasih contoh yang lebih ini nggak? Oke, misalnya ini eh misalnya ada perlengkapan lah, perlengkapan. Perlengkapan kan masanya tuh under 1 tahun kan. Saya ada Hmm. perlengkapan, ya masanya tuh 1 tahun. Berarti ketika dia terus misalnya dia akan dicatatnya tuh pada tanggal 16. Tuh, misalnya kita akan membuat jurnalnya tuh pada tanggal 16. 16 bulan Oktober misalnya gitu. Nah, otomatis walaupun dia masih tanggal 16, dia sudah terhitung 1 bulan kan? Karena dia sudah lewat dari tanggal 15. Paham nggak? Jadi maksud aku adalah di sini aku mau menekankan ketika di soal nanti atau saat kalian ujian, dia tuh nggak disebutkan kayak setiap tanggal berapa, ada tanggal otomatis di mana 1 bulan tersebut sudah terhitung sebagai 1 bulan gitu. Yaitu Oh, oke, oke, oke. Paham, paham. jadi paham nggak maksud aku? Paham, paham. Oke. Nah, gitu. Mungkin jelaskan Oke, aku secara mungkin. rinci. Oke. Oke, itu juga penting dalam soal adjustment ini ya. Kalau untuk dev, kalau untuk perlengkapan deh, in general perlengkapan, prepaid gitu-gitu, pokoknya yang deferral sama accrual ini itu ada prinsip dalam akuntansi yang mana kalau misalnya dari tanggal 1 sampai 15 itu dihitung udah 1 bulan. Tapi kalau misalnya di tanggal 16 sampai 31 itu nggak dihitung bulan tersebut. Maksud maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kita beli perlengkapan di tanggal 15, walaupun itu cuma setengah bulan, kita tetap ngitungnya itu 1 bulan. Misalnya kita beli di 15 November. Terus kita mau bikin adjustment di 31 Desember. Itu kan cuma 1,5 bulan ya kalau logikanya. Tapi dalam akuntansi, kalau misalnya kita belinya itu di tanggal 15, itu udah dihitung 1 bulan. Tapi kalau misalnya kita belinya itu di 16 nih, 16 November. Terus kita mau bikin adjustmentnya itu di 31 Desember. Itu kita ngitungnya bukan 2 bulan atau 1,5 bulan, tapi 1 bulan aja. Jadi yang November itu nggak dihitung. Itu untuk supplies atau perlengkapan atau prepaid-prepaid kayak gini itu hitungannya itu based on bulan. Nah, nanti juga ada adjustment yang hitungannya itu based on hari. Itu biasanya bunga. Itu ada di soal terakhir nanti. Mana sih? Oke, ini nanti kita bakal hitungnya itu per hari. Jadi dalam 1 tahun itu kan ada 365 atau 360 hari. Makanya di sini nanti pembaginya itu 360. Tapi kalau supply atau prepaid yang kayak gini tuh biasanya hitungannya itu dasarnya itu bulan. Makanya di sini per 12, per tiga gitu. Dan perhitungan bulannya itu berdasarkan ini. Akuntansi itu kayak gini. Itu bukannya Cai, udah lengkap belum kira-kira? Oke, jadi basically adalah ketika di soal misalnya nggak ada disebutin setiap tanggal berapa pembayarannya, terus kalian bingung nih mau menentukan udah berapa bulan sih yang harus dibayar atau udah berapa bulan sih yang udah kepakai, udah berlalu masanya, patokannya adalah setiap tanggal 15. Oke, udah sih. Bismillah kalian. Oke, lanjut Angel. Tadi ada yang nanya ke aku soal dibalik terus ini ya. eh Iya, jadi kan adjustment itu tujuannya buat menyesuaikan
akun kita ya, sebesar berapa sih sebenarnya yang beneran kejadian atau beneran kita pakai di tahun itu. Iya, jadi emang bakal dibalik terus tuh. Kita nyatetnya sebagai apa, terus dibalik. Terus nyatetnya sebagai ini, terus nanti kita balik juga. Ini juga kita balik. Terus ini bukan adjustment sih. Terus yang ini juga bakal dibalik. Dan ini juga dibalik. Jadi karena expense, apa sih? Adjustment itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan, emang sebagian besar itu bakal dibalik. Emang bakal dibalik. Karena kita bakal nambahin atau ngurangin angkanya kan. Kayak terus lanjut dulu ya ke yang depreciation. Jadi depresiasi ini itu penting buat aset atau harta yang kita bakal pakainya itu lebih dari 1 tahun. Itu wajib didepresiasi. Jadi di soal ini pada 1 Juli dia beli mobil seharga 100 juta tunai. Terus dia punya masa manfaat, kita langsung kesini dulu kali ya. Jadi depresiasi ini ada beberapa hal penting yang harus kita pahamin dulu tentang aset. Yang pertama itu umur ekonomis. Umur ekonomis ini kira-kira berapa lama sih aset ini bakal kita pakai gitu. Kalau harga perolehan, berapa sih duit yang kita keluarin buat dapat aset itu. Itu tuh bukan cuma harga si mesin. Misalnya kita beli mobil, misalnya kita beli mesin deh. Beli mesin itu harganya 100 juta. Terus tapi sebenarnya kita juga ngeluarin duit buat transport mesin itu dari toko ke rumah kita sebesar 2 juta misalnya, terus kita juga ngeluarin duit buat instalasi mesin itu di rumah kita, di pabrik kita deh sebesar 1 juta. Itu harga perolehannya itu bukan si 100 juta itu doang, tapi kita juga harus nambahin biaya lain. Itu biaya instalasi sebesar 1 juta sama biaya transportasi sebesar 2 juta tadi. Makanya harga perolehannya itu nanti bakal 103 juta. Terus nilai residu ini adalah, misalnya kita pakai mesin nih, misalnya umur ekonomisnya ini 5 tahun. Dan setelah 5 tahun, itu mesinnya kan gak tiba-tiba hilang ya, pasti mesinnya masih ada. Nah, nilai residu ini, berapa sih nilai sisaan mesin ini setelah dipakai selama 5 tahun itu kalau misalnya kita jual. Itu biasanya semuanya ini udah diketahui di soal. Terus untuk jurnal penyesuaiannya itu biasanya depreciation expense, beban penyusutan bahasa Indonesianya pada accumulated depreciation, akumulasi depresiasi. Terus angkanya ini bakal bergantung sama metode yang kita pakai. Itu. Dan mungkin kita ke soal yang sederhana dulu kali ya. Jadi di sini harga perolehannya itu 100 juta, terus masa manfaat atau kalau di sini tadi umur ekonomisnya itu 10 tahun dan nilai residunya itu nggak ada. Nah, untuk penyusutan ini pakai straight line. Straight line itu garis lurus ya teman-teman. Jadi cara ngitung penyusutan per tahunnya itu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Jadi sederhananya itu kita belinya berapa, terus dikurangin nanti sisaannya itu berapa, terus dibagi berapa tahun sih bakal kita pakai gitu. Kalau di sini kita belinya 100 juta, terus nilai residunya nggak ada, berarti 100 juta dikurang 0, dibagi kita bakal pakai 10 tahun, berarti 100 juta kurang 0 dibagi 10, depresiasinya itu nanti per tahun bakal sebesar 10 juta. Nah, kalau di sini itu kan kita, oh ya ini belum aku jelasin, sederhana ya, ini karena kita beli aset, beli harta, tinggal di debit aja, vehicle, mobil, pada cash, sebesar 100 juta. Terus di penyesuaiannya, karena kita belinya itu di 1 Juli, berarti kita baru pakai selama 6 bulan. Sementara kalau di rumus yang ini itu per tahun. Makanya perlu kita hitung lagi nih, untuk 6 bulannya berapa. Tadi berarti tinggal 100 juta harga perolehannya dibagi 10 masa manfaatnya, terus dikali 6 bulan yang udah kita pakai dari
Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu 6 bulan per 12. Dapat sebesar, kok bisa 5 juta ya? Oh iya bener nih. Bentar. Kok bisa 5 juta? Nah, aku cek lagi. Ini kayaknya salah deh sheetsnya. Harusnya itu aku yang salah ya. Kenapa, Beb? Ya kayaknya udah bener deh. Aduh, aku lagi ke connect, maaf banget tuh teman. Aman, aman. It's okay. Ya udah bener ya teman-teman, aku yang salah. Terus di tahun depannya lagi, itu kan kita di tahun sebelumnya itu kita depresiasi dari Juli sampai Desember. Nah, tahun depannya itu kita bakal depresiasi dari Januari sampai Desember full 1 tahun karena kita udah beli dari tahun kemarin kan ya. Berarti tinggal 100 juta dibagi 10 dikali 1 karena dia full didepresiasi selama 1 tahun. Kalau ini gimana kalau misalnya mobilnya itu diketahui punya nilai residu 5 juta, berarti tinggal kurangin aja. Kalau untuk rumusnya, tadi kan harga perolehan dikurang nilai residu sebesar 5 juta, dibagi masa manfaatnya itu 10 tahun, terus karena kita pakainya itu baru 6 bulan, tinggal dibagi aja 6/12. Aduh, berubah. Jadi kalau depresiasi sih hafalin rumus ini aja, tapi ini per tahun. Terus kalau misalnya buat ngitung penyusutan per bulan, tinggal kaliin aja udah berapa bulan nih si mesinnya kita pakai. Untuk ngitung bulannya, balik lagi ke prinsip akuntansi tadi, dari tanggal 1 sampai 15 itu 1 bulan, dan 16 sampai 31 itu nggak dihitung bulan tersebut. Terus, eh, ini dibahas sekarang nggak ya? Sebenarnya ini sederhana sih teman-teman. Kita tinggal kalau ini tinggal masukin aja jurnal-jurnal kita tadi yang di tanggal 31 Desember. Ini berarti masukin aja ini jurnalnya yang ini, terus yang ini, ini, terus ini. Karena adjustment journal entry itu kan di akhir tahun ya, tinggal masukin aja jurnal ini tanggal 31. Terus kalau untuk ini biasanya udah diketahui dari soal, diketahui unadjusted real balance ini berarti saldo yang belum di adjustment, berarti ini masih sebelum adjustment per 31 Desember. Nah, ini yang perlu kita ubah jadi yang adjusted. Berarti kalau ini akun-akunnya itu udah kita sesuaikan sama jurnal-jurnal kita tadi. Contohnya, di sini belum ada akun supplies ya. Atau kita lihat di sini aja deh. Di sini rent expense itu nambah 100.000. Kalau di sini rent expense-nya itu 14.000. Berarti sih
Bukan, itu bukan rent expense. Di sini belum ada rent expense ya. Berarti di sini bakal muncul rent expense-nya itu sebesar 1.000. Terus di sini ada akun prepaid rent yang dikurangin alias di kredit itu sebesar 1.000. Nah, sebelum di-adjust itu kan kita tahu prepaid rent-nya itu 6.000. Maka untuk nge-adjust-nya itu kita kurangin kan ya. Karena ini normalnya itu di debit, terus kita kurangin di kredit, berarti sisanya itu 5.000. Terus supplies itu kan akun aset yang mana dia ditambah nih 70, dan di sini nggak ada akun supplies, berarti tinggal masukin aja supplies, jadi ada nih, dari sebelumnya nggak ada jadi ada 70. Terus supplies expense di sini ada nggak ya? Ada, di sini ada 9.000. Terus kita kurangin karena expense itu normalnya di debit, tapi di sini dia di kredit, berarti kita kurangin 70 dari 9.000, itu sisa 8.930. Terus unearned income, kalau di sini ada, tapi kalau akun unearned itu kan normalnya di kredit ya, ini ada 4.300. Terus di sini kurangin sebesar 200, berarti sisa 4.100. Rent revenue di sini ada sebesar 14.000, terus kita tambah sebesar 200, makanya di sini jadi 14.200. Jadi sederhananya kita lihat aja di sini akun-akunnya itu apa aja. Terus kita juga harus hafal saldo normalnya itu di mana. Kalau akun satu itu kan akun aset ya, normal itu di debit. Terus ini ada itu akun kontra aset, normal itu di kredit. Vehicle itu di debit. Pokoknya harus hafal aja sih. Kalau akun 2 itu normalnya di kredit, akun 3 itu normalnya di kredit. Kalau ini beda sendiri, karena dia mengurang, ini sifatnya kontra kontra modal lah bisa dibilang gitu. Terus kalau pendapatan itu di kredit sama beban itu di debit. Hafal aja sih akun itu sudah bisa lihat. Ada pertanyaan nggak teman-teman soal ini? Atau harus perlu dijelasin satu-satu? Oke, Kak izin bertanya, untuk di kelas nanti kira-kira metode depresiasi apa yang dipakai ya Kak? Apakah hanya metode garis lurus atau semua? Biasanya kalau untuk DDA 1 itu baru straight line atau garis lurus ya. Biasanya yang ini, yang satu lagi, double declining itu di DDA 2. Tapi aku kurang tahu juga sih tahun sekarang itu gimana. Kalau tahun aku dulu ini nggak begitu diperdalam di DDA 1, karena dia cukup rumit juga. Biasanya ini aja udah cukup sih, teman-teman, yang straight line. Itu 5 juta dapat dari depresiasi per tahunnya. Itu 5 juta udah. Iya, tadi gua aku salah sih. Aku kira tadi 6 juta. Lagi nggak fokus. Bener kok itu. Harusnya per tahun kan 10 juta. Setengah tahun ya udah 10 bagi 2 sisa 5 juta. Yang ini. Oh, tadi kurang fokus. Yang mana sih? Yang ini. Kenapa itu bisa tahun tambah 1? Oh, ini. Ini karena nggak ada tahunnya ya. Ini misalnya kita misalin deh. Eh, oh, ini udah ada tahunnya deh, tapi berubah. Ini dimisalin di 1 Juli 2023. Terus itu berubah lagi. Baik. Berusaha taruh. Itu misalnya 1 Juli 2023. Terus kita lakuin penyesuaian di 31 Desember 2023. Nah, yang bawah ini itu untuk tahun 2024. Karena kan kita udah punya asetnya itu dari Januari sampai Desember 2024 ya, maka kita depresiasinya itu full 1 tahun. Kalau yang tahun 2023 itu kita baru beli asetnya di Juli, makanya kita depresiasinya itu setengah tahun aja. Oke. Kak izin bertanya, apakah link spreadsheet-nya akan dibagikan? Boleh, nanti aku kirimin ke Mori kali ya, Iman. Tapi ini kurang rapi sih guys, nanti aku coba rapiin lagi.
Buku pengantar akuntansi satu itu wajib banget Kak dan penting Kak. Kalau aku dulu, aku nggak beli sih yang buku pengantar atau buku latihannya, karena menurut aku cukup, pokoknya kalau dosen ngejelasin di kelas tuh bener-bener dengerin guys, karena dosen tuh penjelasannya itu beneran konsep banget, dan sejujurnya akuntansi itu selain kita bisa ngitung, konsep itu penting banget. Jadi intinya dengerin aja dosen di kelas itu nerangin, sama di kelas asistensi itu bener-bener manfaatin banget, karena itu kan tiap tiap minggu ya. Kalau misalnya ada yang ragu, itu tanya aja di kelas asistensi. Karena asistensi itu sebenarnya lebih ke latihan, kalau di dosen itu lebih ke konsep. Dua-duanya itu penting. Pokoknya ikutin dua-duanya secara fokus. Insya Allah bisa kok. Kalau aku dulu gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau beli buku pengantar akuntansi sama buku yang satu lagi, kalau itu yang satu, pengantar akuntansi itu kan tipis ya. Yang satu lagi itu yang tebal itu boleh juga sih kalau mau tambahan. Tapi aku rasa dari fokus di kelas dosen sama kelas asistensi, rajin bertanya, itu cukup sih. Oh, oh, berarti itu merkonomisnya jadi cuma 6 ya? Yang mana? Yang ini. Oh, ini, 6 ini. Oke, jadi mungkin kalau misalnya pengen lebih simpel, itu hitung aja. Kalau misalnya kita beli 100 juta nih, terus nilai residu nggak ada selama 10 tahun, berarti kita bisa tahu depresiasi per tahun, yaitu 100 juta dibagi masa manfaat itu kan 10, nilai residu kan 0 ya tadi. Berarti kita bakal tahu depresiasi per tahunnya itu sebesar, aduh ini aku kelebihan 0, 10 juta. Nah, sementara kita bakal depresiasiin tuh 6 bulan aja nih, alias cuma setengah tahun. Nah, angka 6 ini itu sebenarnya 6 bulan nih yang bakal kita depresiasiin dari satu tahunnya itu sebanyak 12 bulan. Jadi ini bukan masa manfaat ya, teman-teman. Ini berapa bulan yang udah kita pakai. Atau kalau misalnya pengen lebih sederhana lagi, kita bisa juga ngitung depresiasi per bulannya itu berapa. Ini per tahun, kalau per bulan itu berarti 10 juta dibagi, aduh sulit banget angkanya. Berarti kalau 6 bulan dikali, aduh, ini kayaknya angkanya nggak benar nih. Benar deh. Oke, berarti kalau misalnya langsung pakai rumus kayak gini tuh teman-teman bingung, bisa hitung dulu nih per tahun. Kalau misalnya soalnya kayak gini nih, berarti per tahunnya itu depresiasinya itu berapa? Yaitu 10 juta. Terus per bulannya depresiasinya berapa? Berarti tinggal bagi aja. Per tahunnya itu kan 10 juta. Kalau per bulan berarti tinggal bagi 12 aja, yaitu sebesar 833.333. Nah, di sini karena 6 bulan, tinggal kaliin aja. Depresiasi per bulannya ini itu segini, dikali 6. Angkanya bakal sama kok. Kira-kira udah jelas belum teman-teman? Kalau ada yang ragu, tanyain aja ya. Kamu tanya DE itu depreciation apa ya, Kak? DE itu depreciation expense ini. Jadi, beban depresiasi. AD itu accumulated depreciation ya. Jadi depreciation expense itu adalah beban depresiasi per tahunnya itu berapa. Angkanya bakal berubah-ubah terus per tahun. Kalau accumulated depreciation itu total dari depreciation expense per tahun. Misalnya tahun 2018 itu 50, terus 2019 100. Maka accumulated depreciation per 2019 itu 50 yang di 2018 ditambah 100 di yang 2019. Jadi 150. Kamu yang 10 juta aku bingung dari mana dapatnya, bukan yang kedua tapi Kak. Yang bentar, yang ini ya. Kayak itu rumusnya itu yang ini teman-teman. Rumus untuk depresiasi garis lurus itu ini. Karena rumusnya beda sheet jadi bingung.
ini. Jadi kan kita tahu ini tuh depresi per tahun. Yang per tahun ya. Jadi ini tuh rumus depresiasi per tahun. Ini kan kita tahu harga perolehannya itu 100 juta. Terus nilai residunya di sini tanpa nilai residu berarti 0. Nilai residunya 0. Terus umur ekonomis itu 10 tahun. Ya udah berarti tinggal 100 juta kurang 0 per 10. Jadi nanti angkanya itu bakalan 10 juta. Nah, itu bakalan 10 juta. Sudah jelas belum ya? Jadi rumusnya ini aja sih teman-teman. Harga perolehan 100 juta dikurang 0 bagi 10. 100 juta bagi 10, 10 juta. Itu kan depresiasi per tahunnya. Iya, yang 5 juta itu buat setengah tahunnya aja. Sederhananya sih, kan 10 juta untuk setahun. Sementara dari Juli ke Desember itu baru setengah tahun, 6 bulan. Ya udah berarti 10 juta bagi 2, jadi 5 juta. Oke. Ini lumayan tricky sih teman-teman. Karena ini kita perlu ngitung harinya. Oke. Jadi pendapatan bunga di tanggal 10 Desember 2020 si PTX itu minjamin uang 30 juta dengan bunga majemuk 12% per annum. Per annum ini per tahun ya. Terus angsuran pembayarannya itu 3 juta per bulan, dibayarin tiap tanggal 10. Di sini diasumsiin satu bulan itu 30 hari dan satu tahun itu 360 hari. Oke, berarti di tanggal 10 November dia ngeluarin duit ya sebesar 30 juta. Dia minjemin duit 30 juta. Terus account receivable ini piutang dagang, piutang. Dia berhak bikin akun ini, berarti gue berhak nerima duit nih nanti 30 juta, makanya dia bikin akun receivable piutang sebesar 30 juta. Terus di 10 November, kan pembayaran tuh di tiap tanggal 10 ya, berarti di 10 November dia bakalan nerima si 3 juta per bulannya ini. Maka di sini dia nerima cash, di debit. Oh ini angkanya ya, oke, berarti yang kita kurangin itu 3 juta itu sebenarnya adalah si piutang ini kita kurangin sebesar 3 juta. Ini sebenarnya kurang tepat soalnya karena ini belum bulat cashnya. Karena piutang itu pakai bunga, kita perlu ngitung berapa sih bunga dari tanggal 10 Oktober ke 10 November. Itu kan full satu bulannya. Dan di sini diasumsiin kalau satu bulannya itu 30 hari. Berarti buat ngitung besaran pendapatan bunganya ini, interest income, itu tinggal 30 per 360. Nah, ini uniknya kalau bunga dia itu pakai satuan hari, teman-teman. Maka 360 bukan 12. Bukan pakai 12 satu satuan per bulan gitu. Makanya di sini karena satu bulan full 30, kita bakal ngitung bunga untuk 30 hari. Untuk satu tahunnya itu 360 hari dari soal. Terus persentase bunga, tingkat bunganya itu 12%. Dan saldo piutangnya itu 30 juta. Dikaliin dapat 300.000. Terus tadi kan ininya udah dikurangin juga. Maka nggak dapat cash sebesar piutang yang udah dikurangin ditambah pendapatan bunga dari piutang kita. Terus di 10 Desember sebenarnya basicnya sama. Perbedaannya itu nanti di ini. Di sini. Jadi kita bukan pakai 30 juta. Itu uniknya lagi bunga. Jadi kita nggak pakai akun yang 30 juta ini terus-menerus. Kita harus selalu update. Kan ini 30 juta ya. Terus kita kurangin 3 juta. Berarti kita pakai itu sekarang yang 27 juta. Untuk yang ini sama. Karena kan dari 10 November ke 10 Desember itu 30 hari. Per 360 dikali tarif bunga 12%. Dikali 27 juta yang udah dikurangi tadi. Perbedaannya di situ aja sih teman-teman. Karena simpelnya sama 3 juta.
Terus cashnya kita nerima ditotalin, berarti kita ngurangin piutangnya berapa, 3 juta, kita dapat pendapatan bunganya itu berapa, 270.000, totalin aja, dapatnya segini. Terus ini yang penting, adjustment-nya. Jadi kan sebenarnya kita bakal nerima duit itu di 10 Januari, tapi di 31 Desember kita udah harus bikin jurnal penyesuaiannya, di mana jurnal penyesuaiannya itu kita bukan debit cash, karena kan cash itu bakal diterima di 10 Januari. Debitnya itu interest receivable, jadi piutang bunga. Bunga yang berhak kita terima nih di tahun depan per 31 Desember itu adalah dari 10 Desember ke 31 Desember, berarti kita ngitung itu dari 11 Desember, 12 Desember gitu-gitu sampai 30 Desember. Meskipun di sini angkanya 31 ya, mungkin teman-teman mikirnya, oh ini berarti 21. Kita perlu lihat lagi di soalnya, di asumsinya itu 30 hari atau 31. Terus ininya 365 atau 360. Kalau di soal berarti satu bulan itu 30 hari aja. Makanya di sini bunga berjalan itu baru 20 hari. Tahunnya itu 360 hari dikali tarifnya itu 12%. Terus ininya berubah lagi nih. Kan awalnya 30 dikurangin 3, dikurangin 3 lagi sisa 24. Terus kenapa belum ada akun receipt ininya? Karena ini sebenarnya kita cuma ngurangin piutang doang dan itu terjadinya tiap tanggal 10 aja. Tapi kalau bunga itu kan pendapatan ya, income. Itu harus diakuin di 31 Desember. Makanya di sini akun bunganya belum ada. Nanti di tanggal 10 kita langsung aja. Tapi kalau bunga itu udah diakuin duluan di 31 Desember sebesaran ini. Kira-kira jelas nggak teman-teman? Ini nanti bakal rumit di ngitung harinya sih, karena nanti bakal ada yang asumsi satu bulan 31 hari, terus kadang di sini 30 hari, di sini 365 hari. Ini tuh sesuaiin aja sih sama soalnya kayak gimana. Jadi uniknya di pendapatan bunga itu kita ngitungnya itu per hari, sama nanti si akun pengalinya ini bakal berubah terus. Itu sih. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Yang penyusutan ini perlu dijelasin nggak ya? Yang penyusutan biar di pertemuan kedepannya aja. Soalnya agak Aduh, tadi lumayan udah kejelasin lagi. challenging ya. Bapak ya? Oh enggak apa-apa lah kalau Iya, sekilas. tadi udah kejelasin dikit nggak apa nggak ya? Enggak apa-apa Kayak lah. Oke. cukup sih teman-teman kalau dari aku ya. Ada pertanyaan nggak? Nah ya teman-teman, ada yang ingin ditanyain atau enggak ya? Bebas ditanya sepuas-puasnya teman-teman. Di sini kita enggak kelas formal-formal banget. Nyantai aja. Oke, kita tunggu sampai 2108. Kalau emang nggak ada pertanyaan, kita boleh tutup Zoom ini, teman-teman. Jadi intinya ini aja sih. Adjustment itu harus, lagi-lagi aku ulangin lagi, konsep itu penting banget di akuntansi. Harus paham saldo normal dari tiap akun harta, utang, modal, pendapatan, beban itu di mana. Terus paham juga maksud dari deferral ini, kondisi realnya itu gimana. Kalau deferral itu berarti dia nerima duit duluan, terus kalau accrual ini dia nerima duitnya belakangan. Terus kalau deferral itu ada dua metode, ada harta sama beban. Kalau harta dia angka adjustmentnya itu sebesar berapa yang udah kita pakai. Kalau beban itu angka adjustmentnya itu sebesar berapa, sisa yang bakal dipakai tahun depan atau masih bisa dipakai tahun depan. Terus kalau accrual, bukan, kalau pendapatan itu juga ada dua metode, ada kewajiban
sama pendapatan itu sama aja kayak kayak gini. Kalau kewajiban itu sebesar berapa yang udah kita pakai, kalau pendapatan itu sebesar berapa yang masih bisa kita gunakan di tahun depan. Terus kalau accrual itu kan karena kita nerima duitnya belakangan, itu sebenarnya sederhana aja. Kalau eh, revenue, accrued revenue, pendapatannya ini, ya akun itu paling ada piutang di sini receivable. Terus kalau beban, itu paling ada akun payable utang di sini. Itu aja sih teman-teman yang aku bold ini perlu diperhatikan sama ini. Sama ini juga sih, ini basic banget akuntansi. Terus kalau depresiasi ini sebenarnya menurut pertemuan berikutnya ya. Terus kalau bunga itu dia khas itu per hari sama nanti akun itu bakalan dikurangin terus-menerus buat pengalinya. Oke, berhubung tidak ada yang bertanya lagi dan kita sudah sekitar 90 menit teman-teman seperti prosedur kita biasanya. Kalau udah 90 menit itu udah jam belajar efektif, udah kita cukupin akhiri. Oke, terima kasih banyak Angel udah memberikan sharing ilmunya pada pertemuan malam ini. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa, bersyukur sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Baik, berdoa tidak pernah selesai. Selamat beristirahat teman-teman dan selamat melanjutkan hari kuliahnya yang kedua. See you all.